Oke, kita langsung aja bahas satu topik yang penting banget dalam sistem hukum kita dan baru aja ada perubahan besar di dalamnya, pra-peradilan. Ini mekanisme krusial tapi jujur aja sering banget disalahpahami. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, pernah nggak kepikiran kalau amit-amit ya, kita tersangkut proses hukum, apa sih jaminan kalau semuanya bakal berjalan adil dan sesuai aturan? Ini pertanyaan mendasar banget loh, karena ini menyangkut hak kita semua. Nah, jawabannya itu ada di sini, pra-peradilan. Anggap aja ini kayak penjaga gerbang keadilan, sebuah mekanisme yang tugasnya memastikan aparat penegak hukum, kayak penyidik atau jaksa, nggak bertindak semaunya. Jadi, apa sebetulnya fungsi utama dari si penjaga gerbang ini? Singkatnya, pra-peradilan itu ada untuk ngecek apakah semua tindakan hukum ke seorang tersangka itu sah dan nggak berlebihan. Mari kita gali lebih dalam. Nah, tujuannya ini keren banget. Bayangin deh, pra-peradilan itu kayak wasit dalam pertandingan sepak bola. Sebelum laga utamanya, yaitu persidangan, dimulai, wasit ini ngecek dulu ada nggak pelanggaran dalam upaya paksa, kayak penangkapan atau penahanan. Semuanya harus fair play dan sesuai aturan. Dan disinilah inti pembahasan kita. Definisi pra-peradilan itu sendiri udah dirombak total dengan adanya undang-undang yang baru. Yuk kita lihat perbedaannya biar makin jelas. Oke, lihat ke sisi kiri dulu ya. Ini KUHP yang lama. Fokusnya spesifik banget kan, cuma soal sah atau enggaknya tindakan-tindakan tertentu. Sekarang, coba geser ke kanan, ke UU yang baru. Perhatiin kata kuncinya, keberatan. Ini mengubah segalanya. Fokusnya jadi lebih luas, bukan cuma tindakan spesifik, tapi keberatan secara umum, dan bisa diajukan oleh lebih banyak pihak. Nah, karena definisinya berubah, hal-hal yang bisa dibawa ke pra-peradilan jadi makin banyak. Ibaratnya, medan pertempuran untuk memperjualkan hak-hak hukum kita jadi makin lebar nih. Kalau di aturan yang lama, lingkupnya ya segini-gini aja. Fokusnya ke tindakan-tindakan inti kayak penangkapan, penetapan tersangka, dan sebagainya. Penting sih, jelas. Tapi ini ninggalin banyak area abu-abu yang nggak tersentuh pengawasan. Anggap aja ini versi dasarnya. Sekarang kita lihat versi upgrade-nya di hukum yang baru. Daftarnya jadi jauh lebih panjang. Perhatiin deh poin-poin baru yang krusial ini. Sekarang kita bisa mempersoalkan kalau ada barang yang disita padahal nggak nyambung sama kasusnya. Atau yang sering banget kejadian, kalau kasus kita digantung tanpa alasan yang jelas. Ini benar-benar peningkatan perlindungan yang luar biasa. Jadi intinya apa? Intinya adalah, dengan makin banyaknya pintu yang dibuka untuk menguji tindakan aparat, sistem check and balance kita jadi makin kuat. Ini semua tentang akuntabilitas, memastikan nggak ada yang kebal hukum. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau pintunya makin banyak, siapa aja nih yang dikasih kunci buat membukanya? Nah, aturan tentang siapa yang boleh mengajukan pra-peradilan juga sekarang jadi lebih gamblang. Dulu itu, aturannya agak terpencar dan kadang bikin bingung. Haknya ya sebagian besar ada di tangan tersangka dan keluarganya, plus beberapa pengecualian kecil buat pihak lain. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas betapa rapinya sistem yang baru. Lihat deh, sekarang terstruktur banget. Tersangka dan pengacaranya punya jalur. Pihak ketiga yang barangnya ikut disita juga punya jalur sendiri. Dan yang paling penting, lihat, korban dan pelapor sekarang punya peran yang jauh lebih jelas dan kuat untuk memastikan kasus mereka nggak dihentikan di tengah jalan. Akhirnya, kita sampai di bagian akhir. Apa yang terjadi setelah hakim ketok palu? Dan setelah ini, kita bakal rangkum semua perubahan penting tadi. Ini prinsip dasarnya. Pra-peradilan itu dirancang sebagai proses yang cepat dan tuntas. Apa kata hakim? Ya itulah keputusannya. Nggak ada banding. Tujuannya biar ada kepastian hukum di tahap awal. Tapi, seperti yang kita tahu, di dunia hukum itu hampir selalu ada tapinya. Selalu ada pengecualian. Dan dalam kasus ini, ada cuma satu. Tapi, ini pengecualian yang krusial banget. Nah, ini dia pengecualiannya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa penghentian kasus oleh penyidik atau jaksa itu nggak sah, dengan kata lain, kasusnya diperintahkan untuk dibuka lagi, maka putusan yang spesifik itu satu-satunya yang bisa diajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Oke, mari kita rekap poin-poin utamanya. Pra-peradilan yang baru punya definisi yang lebih luas, berpusat pada keberatan. Makin banyak tindakan aparat yang bisa diuji. Aturan main soal siapa yang bisa maju jadi lebih jelas. Dan putusannya final dengan satu pengecualian penting tadi. Ini adalah perombakan besar untuk memperkuat hak-hak kita semua.
Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng. Dengan semua perangkat baru yang lebih tajam ini, menurut Anda, apakah keadilan di tahap awal proses hukum di Indonesia sekarang jadi lebih terjamin? Sebuah pertanyaan penting untuk kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.